Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya tentang bejana atau wadah tempat menaruh air. Apa hukumnya? Setelah kita membahas hukum air yang bersih, yang suci, maka tatkala seorang mau berwudu atau mandi, dia akan menggunakan air yang berada di dalam wadah bejana, walaupun barang tersebut harganya sangat mahal. Baik itu terbuat dari besi, baik terbuat dari stainless, baik terbuat dari emas, baik terbuat dari perak. Maka apa hukumnya? Pada asalnya semua wadah tempat air seperti teko, gelas, gayung, mangkok pada asalnya adalah hukumnya halal, mubah, boleh dipakai. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatunya di muka bumi ini bagi kalian, wahai manusia. Saya ulangi lagi, bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak, hukum memakainya adalah mubah, boleh, kecuali untuk makan dan minum. Kecuali untuk makan dan minum, hukumnya haram. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu min sihafiha, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Sabda Nabi SAW, jangan kalian minum dari bejana, dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan kalian makan dari piring, dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian hadis yang lain mengatakan bahwa alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum dari bejana, dari wadah yang terbuat dari perak, sesungguhnya dia memasukkan api yang menyala-nyala ke dalam perutnya. Dari hadis ini menunjukkan bahwa selain makan dan minum halal, ya, termasuk taharah, termasuk bersuci, ya. Jadi berwudu menggunakan air yang berada di wadah yang terbuat dari emas itu hukumnya boleh, karena yang dilarang adalah hanya makan dan minum. Makan dan minum menggunakan wadah atau tempat yang terbuat dari emas dan perak, hanya itu yang dilarang. Selain makan dan minum boleh, termasuk berwudu dari air yang berada di bejana yang terbuat dari emas atau perak. Jadi haram hukumnya makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, walaupun wadah tersebut tidak semuanya terbuat dari emas dan perak. Misalnya ada wadah yang terbuat dari besi atau stainless, ya, kemudian dibungkus oleh emas atau perak di bagian akhirnya. Hukumnya sama, tidak boleh menggunakan yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum. Taib, apabila ada bejana atau wadah yang pecah seperti mangkok atau gelas atau teko yang ditembel menggunakan emas dan perak, apakah hukumnya makan dan minum menggunakan wadah tersebut? Jawabannya adalah apabila wadah tersebut ditembel dengan emas, maka hukumnya tetap haram. Haram makan dan minum menggunakan bejana tersebut, wadah tersebut, berdasarkan keumuman dalil la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu min sihafiha, ya. Tetapi apabila bejana atau wadah tersebut ditembel menggunakan perak, maka hukumnya halal, asalkan perak tersebut tidak banyak. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik. Beliau berkata, pada suatu hari mangkok Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menembel mangkok tersebut dengan perak seukuran cincin. Maka hukumnya mubah, boleh makan dan minum menggunakan wadah tersebut.
Tetapi di zaman ini hal itu tidak diperlukan lagi, karena di zaman ini sudah ada bahan-bahan yang lain untuk menempel barang-barang yang pecah. Tidak perlu lagi menggunakan emas atau perak. Kemudian berikutnya adalah apa hukumnya makan dan minum menggunakan wadah, bejana atau barang-barang yang dimiliki oleh orang kafir. Contohnya kita diundang makan oleh tetangga kita yang Nasrani atau yang bukan beragama Islam. Apa hukumnya makan di situ? Jawabannya adalah mubah, boleh, asalkan barang itu mubah dan bersih. Barang-barang tersebut diketahui bersih. Kalau kita tahu bahwa wadah seperti piring, mangkok, gelas tersebut itu najis, maka kita tidak boleh memakainya sebelum mencucinya. Kita tahu misalnya orang kafir tersebut tidak cebok atau tidak mencuci tangannya setelah buang hajat, maka tidak boleh menggunakan wadah mereka sebelum kita cuci. Dalilnya adalah hadis Abi Tha'labah. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kami tinggal bersama ahlul kitab, non-muslim. Apakah boleh kami makan dan minum menggunakan wadah mereka? La ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha thumma kulu fiha." Nabi bersabda, kalian jangan makan kecuali tidak menemukan sesuatu selain itu. Apabila kamu akan makan, maka cucilah dulu. Nah, sekarang kalau kita tidak tahu apakah orang tersebut bersih dan apakah wadah-wadah mereka bersih, contohnya kita masuk ke restoran yang bukan restoran muslim, maka hukumnya adalah mubah, boleh kita makan. Dalilnya adalah Nabi SAW dan para sahabatnya pada suatu hari pernah mengambil air wudhu dari sebuah bejana yang terbuat dari kulit yang dimiliki oleh orang musyrik. Dan juga Nabi SAW pernah diundang makan oleh orang Yahudi dan beliau makan. Dan juga karena Allah telah menghalalkan makanan ahli kitab, maka jika makanannya saja halal bagi kita, apalagi peralatannya, piring, mangkok yang disediakan, sudah pasti ikut mubah, boleh kita makan di situ. Tayyib, hal terakhir adalah bagaimana hukumnya menggunakan bejana atau wadah yang terbuat dari kulit bangkai binatang. Tentunya bangkai hukumnya haram. Begitupun jika hewan binatang tersebut tidak disembelih secara islami, juga hukumnya seperti bangkai. Kita tahu bahwa hukum bangkai itu adalah haram. Tetapi mengambil kulit dari bangkai binatang yang sudah mati, apa hukumnya? Hukumnya adalah apabila bangkai binatang tersebut halal dagingnya dimakan sebelum dia menjadi bangkai, maka halal hukumnya mengambil kulitnya, kemudian dicuci dan disteril dengan bahan-bahan yang bisa menghilangkan kuman dan bakterinya. Setelah kering, dijadikan ember, intinya dijadikan tempat untuk menaruh makanan dan minuman. Itu hukumnya halal apabila berasal dari bangkai hewan yang halal dagingnya dimakan saat masih hidup. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, ayyuma ihabin dubig faqad tuhira. Artinya kulit bangkai yang dubig artinya diambil kulitnya, kemudian disteril, dicuci, dibersihkan, disterilkan sehingga kuman dan bakterinya hilang, faqad tahura, telah menjadi suci dan bersih. Pada suatu hari Nabi SAW berjalan bersama para sahabatnya dan melihat ada bangkai kambing. Melihat bangkai kambing tergeletak begitu saja, Nabi mengatakan, halla akhadhu ihabaha fadabaguhu fantafa'u bihi. Qalu innaha maitah ya Rasulullah. Qala fa innama hurrima akluha
halla akhadhu ihabaha fadubigu fantafa'u bih. Kenapa tidak diambil kulitnya? Fantafa'u bih. Mereka bisa gunakan, bisa bermanfaat. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, itu adalah bangkai." Nabi SAW bersabda, "Fa innama hurrima akluha." Yang diharamkan adalah memakan bangkai, bukan kulitnya. Tetapi apabila kulit bangkai binatang yang berasal dari binatang yang tidak dimakan dagingnya saat masih hidup, bangkainya haram termasuk kulitnya. Ya, seperti singa, kucing, kulitnya tidak akan bisa bersih walau disterilkan. Lalu bagaimana dengan bulunya? Contoh bulu kucing. Apa hukumnya? Imam Syafi'i mengatakan najis. Tetapi mazhab yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan halal. Karena bulu tidak ada hubungannya dengan daging. Ya. Oleh sebab itu, pendapat yang sahih adalah pendapat jumhur, pendapat ulama yang lebih banyak. Ya. Jadi kesimpulannya, apabila ada bangkai binatang yang tidak halal dagingnya dimakan saat dia masih hidup, bangkainya haram termasuk kulitnya. Adapun bulunya bisa dimanfaatkan. Bulunya suci, mubah, boleh digunakan mengikuti pendapat kebanyakan ulama. Masalah terakhir adalah tentang kulit buaya. Apa hukumnya menggunakan kulit buaya? Ya, membuat tas dari kulit buaya. Hukumnya boleh. Buaya itu hidup di laut dan hidup di darat. Karena dia hidup di laut, maka kulit buaya boleh dipakai. Tetapi dagingnya tidak boleh dimakan karena dia bukan murni hewan laut. Jadi menggunakan ornamen perhiasan yang terbuat dari kulit singa, kulit ular, kulit kucing, itu hukumnya haram. Hukumnya tidak boleh. Karena berasal dari hewan binatang yang tidak halal dimakan dagingnya. Adapun bulunya boleh dipakai. Kalau kulit binatang yang berasalkan dari binatang yang halal dagingnya, maka kulit dan bulunya boleh dipakai. Itu kesimpulannya. Adapun kulit buaya boleh dipakai, ya, karena sebagian hidupnya berada di air. Jadi kesimpulannya, berwudu menggunakan wadah bejana yang dibuat dari kulit bangkai hewan binatang yang tidak halal dagingnya, seperti bejana dari kulit singa, dari kulit himar, itu hukum berwudu di situ adalah tidak boleh. Adapun berwudu dari bejana, dari wadah yang terbuat dari kulit bangkai hewan binatang yang halal dagingnya dimakan seperti unta, sapi, kambing, maka karena wadah tersebut halal, maka berwudu dari wadah tersebut pun sah dan boleh. Ya. Jadi berwudu menggunakan wadah atau bejana dari emas dan perak itu boleh, karena yang dilarang hanya makan dan minum saja. Kemudian berwudu dari bejana atau dari wadah yang dimiliki oleh orang kafir, hukumnya sah, hukumnya boleh, asalkan wadah tersebut bukan wadah curian dan wadah tersebut diketahui wadah yang bersih. Kemudian yang terakhir, berwudu dengan wadah dengan bejana yang terbuat dari kulit bangkai binatang
yang tidak halal dagingnya itu tidak sah. Tetapi dari wadah yang terbuat dari kulit bangkai binatang yang halal dagingnya, maka sah wudunya. Boleh berwudu dari wadah yang terbuat dari hewan tersebut. Oke? Ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian nanti kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang bab qada hajat, yaitu buang air besar dan buang air kecil. Bagaimana seharusnya seorang muslim beradab tatkala qada hajat? Ada sunnah-sunnahnya, ya. Ada hal-hal yang diharamkan tatkala melakukan qada hajat, dan ada hal-hal yang dimakruhkan ketika qada hajat. Insyaallah pada video berikutnya kita akan jelaskan tentang hal ini.